Paus Fransiskus kan bertanya bagaimana gereja bisa mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami permasalahan yang konkret. Banyak juga yang punya tanah di sini, Rama, tapi orangnya di luar Talahap gitu, Rama. Di mana-mana itu ada, Pak. Ada. Tapi sekarang gini, sekarang yang menjadi fokus kita adalah kita sudah bisa membaca Iya. apa masalah sosial yang dihadapi oleh orang sini, Betul. ekonomi. Lalu apa solusinya? Memberdayakan orang yang belajar, juga orang yang sudah mempraktekkan mengenai bagaimana mengubah penggunaan tanah. Betul. Karena kita percaya kok tanah ini diciptakan oleh Tuhan dengan karakter tertentu yang kalau kita mengolahnya tepat, sebenarnya ini bisa untuk menghidupi kita. Jadi sekarang itu kan masalahnya bagaimana masalah sosial yang ada dicarikan solusi dengan mengolah yang oleh Tuhan berikan di tempat ini, tapi mengolah secara tepat. Jadi yang disampaikan oleh Pak Didi dan yang dikerjakan Pak Taslim itu kan soal mengolah lahan. Iya. Ternyata pengolahan lahan yang model sekarang untuk sekarang nggak cocok. Ini zaman dulu yang sampai sekarang masih terus dilanjutkan. Iya. Sekarang cara mengelolanya tanahnya masih sama. Pemanfaatannya yang berbeda. Dan itu yang dikerjakan oleh Bapak Taslim. Iya. Dan ternyata menghasilkan yang berbeda. Iya. Betul, menghasilkan yang berbeda, Rama. Iya. Nah, kita bisa mulai dari tanah yang dimiliki oleh warga. Gitu. Jadi kalau pakai prioritas, kita tidak mulai dari tanah yang dimiliki oleh orang luar. Iya. Tapi kita mulai dari tanah di tempat ini yang dimiliki oleh orang sini. Iya. Betul. Nanti kalau itu semua sudah, wah kita masih punya tenaga. Lahan mana lagi yang masih perlu diolah? Tanah itu, lahan itu. Oh, itu yang punya tempat lain. Ayo kita hubungi. Iya. Betul. Banyak kok, Pak. Banyak lahan yang dimiliki oleh orang luar lalu dikelola Oleh lingkungan, oleh orang setempat. Istilahnya itu silakan menjaga, lalu gajinya adalah kamu boleh mengolah untuk apapun. Iya. Saya ditugasi menjaga tanah ini milik orang luar dan upahnya adalah, imbalannya adalah saya diberi kewenangan untuk mengolah. Iya. Iya. Nah itu tahap 2, Pak. Dari hasilnya, Rama, ya? Iya, bukan bagi hasil ya, tapi istilahnya apa ya? Bisa model seperti itu, tapi juga ada kok yang mengatakan, tolong ya saya punya tanah di sana alus ini, tolong dijaga. Barter, tanah saya dijaga, lalu imbalannya adalah yang menjaga boleh menggunakan. Iya. Betul. Oh iya. Ada juga yang sistem bagi hasil. Tapi itu nomor 2, Pak. Nomor 1 lahan yang dilihat kembali pengelolaannya, penggunaannya yang milik sendiri. Betul. Ya, prioritas ya, Rama. Harus pakai prioritas. Yang punya sendiri dulu. Nanti juga akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, Kalau kita sudah ini berubah kok orang lain. Nah. Hasilkan itu. ada ini, Pak. Ada tim yang kepengen mempraktekkan ilmu yang dia miliki soal mengubah penggunaan lahan. Tapi dia nggak punya tanah, sehingga dia harus sewa tanah. Betul. Ya kan? Ada tim, sebut sajalah peneliti yang untuk bisa seperti itu sampai harus menyewa tanah. Cari tanah yang disewakan mana. Nah ini tanahnya nggak perlu sewa. Jadi orang sini punya tanah. Yang kedua, orang sini juga punya anggota masyarakat yang sudah punya pengalaman mengubah penggunaan tanah. Orang sini juga ada yang
tekun belajar dari bermacam-macam sumber Iya. soal penggunaan tanah. Lalu orang sini dari rapat tadi ya, itu juga punya masyarakat yang ternyata juga punya antusiasme, punya semangat untuk berubah. Betul. Betul. Orang sini ternyata juga punya pengurus RT RW yang masih mau dikumpulkan, Iya. membicarakan tentang solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh warganya. Ini kita bicara soal ekonomi. Saya percaya bidangnya lain pun juga ada, tapi kita memfokuskan ke ekonomi. Karena masalah yang mendesak yang di depan mata sekarang ekonomi. Ekonomi, Mas. Betul. Nah, lalu kemudian kalau kita bertolak dari kitab suci, ya kita percaya bahwa alam ini diciptakan Tuhan dan manusia juga diberi tugas oleh Tuhan untuk menikmati tetapi juga mengolahnya. Ternyata mengolah itu juga perlu ilmu. Iya. Betul. Tanah itu karena diciptakan Tuhan baik adanya. Tapi kalau kita mengolahnya itu tidak tepat, Salah juga gagal. bisa gagal. Gagal. Tuhan tidak memberi ilmu mengolah. Iya. Tuhan hanya mengatakan silakan nikmati dan olah. Nah, kita harus mencari cara mengolah untuk zaman sekarang. Iya. Supaya kita tidak mengalami kesulitan ekonomi apa? Pak Taslim sudah memberikan contoh.